Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan aplikasi Invego, aplikasi inventory dan pengelolaan stok yang anggota kelompoknya terdiri dari Nah, nama saya Awal Darmawan. Nama saya Muhammad Ilyasa. nama saya Dea Fitria. Nama saya Ivan Fadilah. Nama saya Leo Reja Siregar. Nama saya Rival Putra Ardinata. Nama saya Selina Aulia. Nama saya Salwa Fitria. Untuk deskripsi umum, aplikasi ini dibuat untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan stok dan produksi dalam usaha garmen. Terdapat dua kategori utama, yaitu admin, yang berperan untuk proses input serta manajemen data. Yang kedua ada monitoring, yang difokuskan pada pengawasan data. Role dan akses, admin memiliki hak akses yang penuh terhadap seluruh data dan fitur utama dalam aplikasi. Terdapat juga monitoring, memiliki hak akses yang terbatas, yaitu pengguna hanya dapat melihat data stok, produk, dan pelanggan, serta menggunakan feed ekspor data untuk keperluan pemantauan dan analisis. Fitur role admin ada 7 fitur, yaitu supplier untuk mengelola data pemasok barang, bahan masuk untuk mencatat dan memantau barang masuk dari supplier, ada produk untuk menambahkan dan mengatur informasi produk, ada customer untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan, ada nota untuk membuat dan mencetak nota, ada report untuk menampilkan laporan transaksi, dan ada user form untuk mengelola akun dan hak akses. Fitur role monitoring, data stok untuk melihat ketersediaan barang secara real time, ada produk untuk mengakses informasi detail mengenai produk, ada customer untuk melihat data pelanggan, dan ada ekspor untuk mengekspor data untuk pelaporan atau analisis. Manfaat penggunaan aplikasi yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan stok, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, memonitoring data real-time oleh tim terkait, pencatatan terpusat dan mudah diakses, serta mendukung pengambilan keputusan melalui laporan yang akurat. Untuk kesimpulannya, dengan pembagian peran terstruktur dan fitur yang komprehensif, aplikasi ini menghadirkan solusi manajemen stok yang praktis dan efisien. Sangat ideal untuk digunakan oleh perusahaan skala kecil hingga menengah, menjaga ketersediaan barang, mengelola pemasok dan pelanggan, serta mengelola laporan secara akurat dan tepat waktu. Ini adalah tampilan login pada aplikasi Invego. Pada aplikasi Invego terdapat dua jenis role atau peran pengguna yang bisa login, yaitu ada admin dan monitoring. Admin adalah pengguna dengan hak akses penuh. Admin bisa mengelola seluruh data yang ada di aplikasi, masuk data supplier, produk, pelanggan, serta melakukan pencatatan transaksi menggunakan fitur nota. Jadi, aktivitas utama dalam sistem bisa dilakukan oleh admin. Sementara itu, untuk role monitoring memiliki akses yang lebih terbatas. Role ini hanya bisa melihat data seperti stok dan produk saja, serta menggunakan fitur ekspor data. Fitur ini biasanya digunakan untuk keperluan pemantauan atau analisis data, tetapi tidak bisa mengubah atau menambah data apapun di sistem. Pembagian role ini bertujuan agar setiap pengguna hanya mengakses fitur yang memang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, ini juga penting untuk menjaga keamanan dan integritas data di dalam aplikasi. Kita langsung saja login menggunakan admin.
Ini tampilan kita sudah login menggunakan akun admin. Admin ini bisa mengakses seluruh komponen yang ada di aplikasi seperti fitur supplier, bahan masuk, produk, customer, dan nota. Selanjutnya kita masuk ke menu supplier. Di menu supplier ini ada NPWP, nama supplier, dan nama bahan. Di sini kita akan membuat supplier. Pertama kita masukkan NPWP, selanjutnya kita masukkan nama suppliernya PT Hantika. Selanjutnya kita masukkan nama bahannya Sutra. Setelah itu kita save. Setelah kita save, tampil NPWP, nama, supplier, dan nama bahan yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke fitur bahan masuk. Di sini terdapat NPWP supplier, kode bahan, tanggal masuk, nama bahan, jumlah bahan, dan supplier. Pada NPWP supplier, kita masukkan data yang tadi kita input, pilih PT Hantika, kode barangnya 3, nama barangnya Sutra, jumlah bahannya 500, lalu kita save. Maka data akan muncul pada tabel. Baik, pada menu produksi terdapat ID produk, tanggal produksi yang terinput per tanggal hari ini. Ada nama produk, bahan, supplier, jumlah bahan pakai, dan juga jumlah produk jadi. Dan juga terdapat 3 button. Yang pertama adalah button save, clear, dan juga delete. Untuk ID produk, kita menggunakan ID produk yang sebelumnya, yaitu 3. Dan untuk nama produk, kita akan membuat kemeja di sini. Nah, adapun untuk bahan, kita akan menggunakan bahan Sutra. Kita menggunakan bahan Sutra. Suppliernya adalah PT Hantika. Untuk jumlah bahan pakai, sebelumnya kita mempunyai bahan pakai sebanyak 500. Dan untuk saat ini kita akan menggunakan sebanyak 200 bahan pakai. Untuk jumlah produk jadi, dari 200 bahan kita akan menghasilkan sebanyak 50. Oke, selanjutnya kita save. Oke, data berhasil tersimpan. Selanjutnya pada fitur customer terdapat ID. Kita buat ID nomor 8 dengan nama rival. Kita juga dapat menginput nomor telepon tersebut dan alamat tersebut. Bisa disimpan dan data akan muncul pada tabel. Alright, selanjutnya kita ada menu nota. Menu nota ini gunanya untuk membuat transaksi pada produk yang udah kita buat dan juga pelanggan siapa yang membeli produk tersebut. Di sini kita ada ID customer. Kita bisa milih ID customer sesuai dengan apa yang udah kita buat tadi sebelumnya. Itu ada si rival. Nama rival sudah terinput, alamat. Kemudian data produk. Data produk kita bisa ambil dari si PT Hantika yang tadi yang membuat kemeja dengan bahan sutra. Nah, dengan 50 produk kemeja, kita bisa memberikan harga jual untuk per piece-nya itu misalkan 100.000 untuk per piece 50 meja, maka totalnya sekian. Kita tambahkan ke tabel transaksi. Nah, setelah sudah di-execute, masuk ke total harga, kita bisa simpan, kita create untuk notanya. Nah, berikut tampilan nota pembayarannya. Di nota pembayaran di sini kita ada
ID nota transaksinya 01, nama pelanggannya si rival, tanggal sekarang, tanggal pembuatan nota, nama produknya kemeja dengan jumlah 50, harga 100.000 per piece dengan total sekian. Di sini ada signaturnya juga buat si rival, nanti buat tanda tangan sebagai tanda bukti terima, tanda terima. Nah, selain nota pembayaran, kita juga ada beberapa report di menu eh, admin ini. Di sini kita report ada data stok. Nah, bersihkan tabel data stok yang udah telah kita buat. Data stoknya ada bahan dan jumlah bahannya, suppliernya siapa. Di report kemudian, report berikutnya ada production report. Di sini ada nama produk, ada bahan, ada suppliernya siapa, jumlah bahan pakainya yang dipakai berapa, dan hasil jadinya itu berapa banyak. Di sini juga ada customer yang tadi telah kita input tabel-tabelnya, dan juga kita bisa mengekspor dari data tabel ini dengan cara dengan klik export. Nah, berikut tampilan untuk si data report data customer. Nah, untuk report selanjutnya ada production seperti ini. Kemudian data stock seperti ini. Oke, next. Setelah itu, role admin juga ada menu user, di mana admin bisa menambahkan dan menghapus user yang diinginkan. Di sini kita akan menambahkan user. Pertama, kita masukkan username, di mana tidak boleh masukkan username yang sudah terdaftar. Username kita masukkan yang belum ada, kita masukkan Ivan. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita pilih role yang tersedia, ada role 1 itu admin dan role 2 monitoring. Kita coba ke role 2. Setelah itu kita klik create. Maka user yang sudah kita tambahkan tadi akan muncul di table user. Setelah user sudah terinput, kita akan coba user tersebut yang sudah kita tambahkan tadi di menu login awal. Berikut kita masuk ke menu monitoring. Monitoring di sini yaitu untuk melakukan pengawasan dan pelaporan. Di menu monitoring ini kita ada terdapat 3 menu yaitu data stock, ada production, dan juga customer. Di data stock kita bisa melihat ketersediaan barang. Di dalam data stock ini kita juga bisa melihat di dalam tabel ada seperti kode bahan, tanggal masuk, nama bahan, jumlah bahan, dan supplier. Untuk melihat isi dari data tersebut, kita juga bisa mengklik tombol export. Dan berikut tampilan dari report data. Selanjutnya kita masuk ke menu production. Di menu production ini kita bisa melihat informasi detail dari setiap produk. Kita bisa melihat tanggal production, nama produk, bahan, supplier, jumlah bahan pakai, dan jumlah produk jadi. Dan di dalam tabel ini juga kita bisa melihat dan menekan tombol export lagi. Dan berikut report data. Selanjutnya masuk ke menu customer. Dalam menu customer ini kita bisa melihat data pelanggan seperti nama, nomor telepon, dan alamat. Dan di dalam tabel ini juga kita bisa klik lagi tombol export untuk melihat data. Berikut data report data. Sekian demo aplikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.